Pendengar dan pemirsa, musik campur sari salah satu musik yang banyak digandrungi masyarakat. Musik yang kini mungkin tengah populer di masyarakat dan juga banyak sekali penggemarnya, bukan hanya dari masyarakat Jawa saja, akan tapi masyarakat nasional, bahkan dari masyarakat luar negeri atau mancanegara pun juga menggandrungi salah satu jenis musik ini. Nah, tahukah pendengar dan pemirsa bahwa ternyata campur sari berasal dari satu stasiun radio yang berada di kota Semarang, yaitu RRI Semarang. Seperti apa sejarahnya, seperti apa kemudian perkembangan musik campur sari akan kita kupas secara mendalam dengan narasumber yang sudah hadir di studio bersama kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama sudah hadir di studio beliau Bapak Dr. Widodo Broto Sejati, MSN. Pak Wid, terus kabaripun Pak Wid? Kabar baik Mas Titis. Kabar baik Pak Wid ya. Kalau Pak Wid ini biasanya ketika saya tanya, terus kabaripun Pak? Alhamdulillah tasih gesang. Kenapa sih Pak Wid kemudian menggunakan ungkapan itu? Itu kan seringkali kita mengucap terus pundi kabaripun simbah tasih sugeng menapa sampun sida ngoten to. Tasih sugeng itu kan kalau diartikan sugeng bisa berarti gesang atau hidup. Ya. Dan beliau ini adalah seorang pakar karawitan, seorang pelaku seni juga yang juga pada kesempatan kali ini akan berbagi cerita dengan kita tentang musik campur sari itu sebetulnya apa. Nah, tak lengkap juga jika membahas campur sari tidak bersama dengan pelakunya atau saksi hidup yang juga dari berkembangnya musik campur sari ini sudah ada di RRI Semarang. Sudah hadir juga bersama kita ada Ibu Sri Puji. Bu Sri Puji, terus pun kabaripun? Saya Mas Titis, alhamdulillah sehat. Sehat selalu, masih energik. Beliau sudah berkepala 7 Bude. Mau kepala 7 kurang 1 nih. 69 tahun tapi masih energik. Ini tidak terlepas dari apa ya, daya musik karawitan yang juga beliau geluti, dan ini menjadi apa ya, satu suntikan semangat bagi para pelaku seni bahwa ketika bermain musik, bermain gamelan ini akan menjadikan perasaan beliau lebih bahagia, perasaan beliau kemudian lebih apa ya, merasa tentram seperti itu. Baik, tidak berlama-lama Pak Wid, musik campur sari, musik yang populer Pak Wid. Sebetulnya banyak yang menyukai. Sekarang anak-anak mulai dari yang kecil sampai yang sepuh-sepuh Pak Wid itu juga menyukai musik campur sari begitu. Nah, tapi perlu kita pertegas Pak Wid, campur sari itu sebetulnya apa gitu Pak Wid? Ya Mas Titis, sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Titis, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada RRI Semarang ya, yang mendiskusikan tema penting ini ya bagi masyarakat luas. Kemudian juga perkenankan saya menyampaikan salam hormat kepada jimat pepundhen saya Bu Sri Puji. Beliau ini salah satu empu pesinden Jawa di era sekarang. Sugeng Bude. Sugeng Mas Fit. Tentang campur sari ya Mas, dilihat dari sisi kata itu berasal dari kata campur, kemudian sari. Digabung menjadi campur sari. Campur sudah diketahui semua bahwa campur ini bermakna percampuran atau campuran atau akulturasi gitu ya. Kemudian sari artinya substansi atau abstraksi atau inti atau saripati gitu ya. Itu. Kemudian kalau digabung menjadi campur sari. Nah di situ mengesankan atau ada makna bahwa di dalamnya secara musikal ya. Kalau kita bicara soal musik itu ada percampuran. Ada percampuran. Yang dicampur apa? Kalau kita lihat sekarang adalah unsur musik gamelan dan musik barat, bahkan juga keroncong atau jenis musik yang lain. Begitu. Sehingga hasilnya mencerminkan ada unsur baik itu instrumental, vokal maupun pola atau teknik permainan yang berkait dengan musik-musik yang dicampur itu. Jadi kalau gamelan nanti menghadirkan beberapa instrumen, gamelan yang umum biasanya saron, lalu demung, kemudian juga siter seringkali, lalu gender, kendang, dan juga ditambah gong kadang-kadang. Gong itu. Tetapi seringkali itu fisik gamelannya Mas. Fisik gamelan. Ada kelompok musik campur sari yang gamelan ini sudah dilaras ulang, disesuaikan dengan tangga nada musik yang diperlukan, musik barat misalnya itu. Jadi fisik gamelannya itu ya.
Iya. Kemudian juga yang dihadirkan nanti teknik dan pola-pola permainan gamelan. Itu untuk mendukung permainan sebuah lagu begitu ya. Iya. Lalu juga musik barat tadi, instrumen ada bass, lalu seringkali ada gitar gitu ya. Kemudian ada pula Selo. Selo perangkat musik keroncong itu ya kalau selo ya. Ada keroncong ada selo kemudian cuk dan cak gitu. Oh, okay. Itu Mas. Maka disebut campur sari kemudian. Ya, jadi perkembangan musik campur sari ini memang menjadi perpaduan begitu Pak Awit ya. Ya, perpaduan berbagai macam genre di situ. Kemudian berimplikasi juga pada instrumen yang digunakan begitu Ya, Pak Awit. betul. Nah terkhusus kalau dari awal mula campur sari itu ada, seperti saya ungkapkan di awal tadi bahwa dari RRI Semarang sebetulnya. Kalau awal di sini dulu, sepengetahuan Pak Awit, sebetulnya apa Pak Awit yang kemudian campuran genre yang ada gitu Pak Awit? Ya, ini dari berbagai sumber hasil penelitian ya Mas yang saya sampaikan. Antara lain hasil penelitian ditulis oleh teman saya satu kantor, ada Pak Joko Wioso, kemudian ada Pak Wadio gitu ya. Saya sendiri kan tidak menangi, nanti tanya pada beliau yang sebagai pelaku. Menurut beliau bahwa campur sari itu memang lahir di RRI Semarang. RRI Semarang tahun 1953-an itu ya. 1953. Iya, jadi ada tokohnya namanya Pak Samsi, kemudian ada Pak Darmanto begitu ya. Kebetulan RRI Semarang waktu itu adalah tempat berkumpulnya para seniman-seniman hebat. Dari berbagai bidang seni, tidak hanya karawitan, tetapi juga keroncong dan lain-lain. Maka para pelaku seni yang hebat-hebat tadi seringkali mengadakan eksplorasi begitu ya. Eksplorasi. Oh, bagaimana kalau gending itu kemudian dicampur keroncong. Nah, itu oleh Pak Samsi itu. Pak Darmanto itu. Jadi gamelan lengkap memainkan gending tertentu kemudian dicampur keroncong. Oh, ternyata enak. Nah, kemudian kreativitas itu kemudian berkembang gitu ya. Nah, kalau tidak salah tahun 1978 bahkan para tokoh-tokoh di RRI Semarang itu kemudian membuat album campur sari, Mas. Album campur sari. Kalau tidak salah 9 album itu. Wah, campur sari itu ya. Iya. Lalu karena album itu dulu harus bersaing dengan masa kejayaan Kinarto Sabdo gitu, yang menciptakan gending macam-macam. Waktu itu tidak bisa sepopuler sekarang. Itu ceritanya Mas. Itu data sejarahnya ada. Jadi ini bukan omong kosong. Itu berdasarkan fakta data sejarah. Ada data empiriknya. Jadi memang dari RRI Semarang dan ternyata buah eksperimen juga gitu Pak Awit ya. Iya. Memadukan antara keroncong dan juga gamelan tadi gitu ya. Maka nanti kalau Mas Titis mencermati teman-teman genre musik keroncong itu ya, kalau memainkan lagu itu selonya seringkali terinspirasi oleh pola-pola kendangan ciblon. Nah itu dari sana. Jadi saling mempengaruhi begitu Mas. Tapi bisa klop Pak Awit ya? Iya. Ajaibnya di situ. Padahal keroncong itu kan aslinya diatonis atau pentatonis. Ya, dari sisi tangga nada musik barat itu. Musik barat ya. Musik barat. Tapi kan bukan tangga nadanya yang digabungkan, pola permainannya. Pola permainan. Jadi di situ seperti yang Pak Awit bilang tadi bahwa tidak hanya instrumennya saja tapi pola permainan juga berpengaruh ya. Nah, itu pola permainan selo yang begitu juga menginspirasi kendang Jawa, Mas. Gitu. Nanti kendangan gending tertentu berbentuk langgam itu juga itu seperti pola permainan selo. Nah, mengambil itu saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi Pak Awit ya. Menarik sekali pendengar dan pemirsa. Jadi perpaduan keduanya ini menghasilkan satu komposisi yang disebut campur sari tadi, bahwa tidak hanya instrumennya saja tapi pola permainannya juga saling mempengaruhi. Baik, tidak afdol rasanya kalau kita tidak bertanya pada pelakunya langsung. Ada Bu Sri Puji. Beliau ini adalah Swarawati atau sinden lebih dikenal oleh masyarakat. Beliau yang mengalami bagaimana kemudian campur sari ini berkembang di RRI Semarang. Bu Puji, mungkin bisa diceritakan Bu, ketika Bu Puji ada di RRI Semarang, musik campur sari yang ada di sini seperti apa Bu? Iya Mas Titis, saya masuk RRI Semarang tahun 1974. Itu memang sudah ada, campur sari sudah ada dan sudah sering untuk siaran. Tapi untuk informasi yang mencetuskan campur sari itu malah bukan teman seniman. Itu dari kepala siaran RRI dulu Mas. Orang siaran ya Bu? Iya, kepala siaran Pak Widodo. Asmanipun. Yang putranya sekarang ada di sini Mbak Lintang itu.
Terus dia turun ke teman-teman musik, teman-teman karawitan, terus berembuk untuk dipadu, ternyata berjalan bagus. Nah, menika waktu saya di sini tuh sudah sering siaran, jadi saya juga langsung nyegur gitu aja. Ya tadinya tuh seperti Bu Ngatira agak grogi. Enggak apa-apa Bu, pokoknya Ibu nyari yang langgam-langgam sudah kulino aja. Terus ada pembantu siaran dari luar, Bu yang kondang Bu Narti Kusumo itu ya. Kalau di luar ya, kalau Kakung ya Pak Untung Yuwono itu. Wah itu ngabei itu Mas. Selo bisa. Apa itu suling bisa. Suling bisa. Terus itu yang kecil biola bisa juga. Dan dulu itu pakai trompet loh Mas. Ada trompet juga ya Bu ya? Iya juga ada trompet yang besar gini dua, yang pakai dowo itu 2 dulu. Oh yang kayak keong gitu ya Bu ya? Iya. Jadi saya sudah mengalami siaran setiap 1 minggu sekali. Terus itu ada saya juga penyesuaian lah. Misalnya ada lagu-lagu baru. Waktu saya masuk itu pimpinan karawitannya Bapak Ponidi, pimpinan orkesnya Pak Samsi. Pak Samsi ya? Iya, Pak Samsi. Terus sampai ganti-ganti beberapa kali itu. Terus kok dulu entah tahun berapa ya itu kok keroncongnya itu agak melemah. Agak melemah. Kalau lama-lama juga campur sarinya ikut melemah. Oke. Ya itu saya kasihan sekali. Memang ya berat ya. Kalau untuk orang punya kerja sekarang susah. Membagi waktunya susah ya Bu ya. Mau kepingin nanggap campur sari RRI Semarang repot. Karena Bu? Ingone. Ragate. Iya. Lah niku gamelan komplit itu kan kurang lebih 25 orang. Oh, nggih. Terus untuk musiknya minimal 10 orang. 35 orang berarti. Iya, makanya. Lah ndak tahu itu kok terus muncul ada Mbak Yati Pesek. Siaran itu kok cuma gender, demung, saron, kendang, siter, ajeng menopo ingkang itu sudah melemah. Begitu muncul dan organ yang penting. Oh, di situ transisinya ya Bu ya. Nah itu kok semakin dadi. Oke. Mas Mantos. Nggak tahu dulu itu gimana kok. Kurang lebih mau 2000-an itu kok sudah agak surut. Oh gitu. Berarti surutnya campur sari yang klasik ini berarti di 2000-an ya Bu ya? Iya betul. Waktu sebetulnya juga dulu banyak penggemarnya yang campur sari di sana. Oke. Tapi menyambung dari pernyataan Bu Puji tadi, era tahun 2000-an adalah transisi Pak Wid dari campur sari yang berkembang di RRI Semarang, bisa dibilang campur sari klasik begitu Pak Wid ya, menuju ke campur sari yang mungkin eranya Mas Mantos begitu. Nah, kenapa Pak Wid? Mungkin dari pandangan Pak Widodo ada transisi seperti ini. Ya Mas Idris, kalau melihat atau mendengar ceritanya Bude Sri Puji itu bahwa dulu pada awalnya menggunakan perangkat gamelan lengkap ya. Jadi semacam orkestrasi besar begitu ya. Ditambah beberapa instrumen musik keroncong. Dan kebetulan ada tokohnya gitu ya. Pak Ponidi itu perlu diketahui bahwa beliau adalah seorang empu karawitan. Bertemu dengan empu keroncong begitu Bude ya. Sudah podo-podo kreatif ya Mas. Sudah jadilah campur sari berorkestrasi besar. Tapi sebagaimana disampaikan Bu Sri tadi, nek nanggap ya toh, nanggap kelompok itu tentu memerlukan tempat yang luas, memerlukan dan lain-lain ya, yang besar biayanya begitu ya. Kemudian budaya biasanya memang berubah Mas, sesuai dengan tuntutan zaman, not zaman kelakone gitu ya, itu pasti. Jadi mengapa begitu? Seiring dengan perjalanan waktu, kemudian tuntutan masyarakat yang semakin berpikir praktis, ekonomis gitu ya Mas. Akhirnya kemudian
transisi tadi ya. Transisi. Menyusut. Jadi di tangan orang-orang yang berbeda begitu ya. Kemudian wujudnya berubah. Walaupun sebenarnya mereka juga berkeinginan agar unsur-unsur utamanya tetap eksis gitu ya. Tetapi berubah. Semakin sesuai dengan tuntutan masyarakat yang serba praktis, ekonomis, glamor gitu ya. Kemudian untuk tujuan popularitas, kemudian juga komersial. Jangan lupa komersial. Itu Mas. Jadi seperti itu hal yang wajar. Wajar dalam konteks kebudayaan ya biasa. Jadi begitu. Sebuah apa ya Pak Awit? Transisi, pergeseran, kemudian ada bentuk baru itu adalah keniscayaan juga Pak Awit ya. Tidak bisa dibendung juga karena mungkin mungkin dari faktor pelakunya juga semakin lama semakin menyusut, semakin hilang begitu kan. Muncul regenerasi yang baru tapi dengan wujud yang baru begitu Pak Awit ya. Begitu kira-kira Mas. Dan ini mungkin juga akan terjadi pada musik-musik yang lainnya juga begitu Pak Awit ya. Iya, bahkan juga seni-seni yang lain gitu. Seni-seni yang lain juga akan begitu. Tapi jangan lupa bahwa rohnya tentang inti nilai estetika, kemudian etika, budaya Nusantara khususnya Jawa tidak akan pernah hilang selama hidup. Saya kira selama zaman ini ada ya ada. Cuman wujudnya berubah-ubah. Sesuai dengan tuntutan zaman. Setidaknya dari segi bahasanya ya Pak Wili. Kekhawatiran akan hilangnya budaya kita itu sudah sejak dulu dikhawatirkan oleh para pujangga gitu ya. Tetapi nyatanya sekarang masih ada. Selagi ada yang menggeluti ya Pak Wili. Iya, selagi ada orang kita itu ya orang Nusantara, orang Jawa pasti ada. Ada generasinya. Baik, ini cukup menarik sekali pendengar dan pemirsa bahwa transisi musik campur sari ini memang betul adanya dan sampai sekarang mungkin campur sari yang klasik ini, campur sari yang dari RRI Semarang ini kenapa gaungnya tidak terlalu dirasakan masyarakat luas ya Bu Puji ya? Apakah mungkin karena untuk promosinya kurang atau mungkin kurang dikenal ke masyarakat atau seperti apa Bu? Ya mungkin Mas, itu perasaan dari masyarakat itu cuma untuk ngisi siaran itu aja mungkin gitu karena di RRI. Jengkok belum ada yang rasanan mau nanggap atau mau dipakai keluar kok saya belum pernah ada ya mungkin beberapa faktornya mungkin dia tidak berani. Karena ini punyanya RRI, mungkin tidak bisa keluar dan lain-lain faktornya. Ini memang selama saya nderek itu belum pernah pentas keluar untuk campur sari, gitu. Bu Puji, saya ingin membawa Bu Puji bermemori ke masa lalu lagi Bu, ketika Bu Puji berkecimpung di campur sari. Dulu tempat latihannya di mana Bu? Itu kan juga membutuhkan tempat yang besar, kemudian untuk menaruh perangkat sedemikian banyak itu kan juga butuh alat yang banyak, kemudian alat siaran yang banyak dan juga mungkin tempat yang luas juga. Di mana Bu kalau di RRI Semarang dulu? Betul. Dulu gamelan RRI Semarang itu tidak dibawa kemana-mana Mas. Jadi tetap di studio komplit di situ. Dan separuh dari studionya itu kosong. Dikosongkan gini ya. Jadi untuk siaran campur sari itu tidak masalah. Ya, padahal nanti kalau trompetnya 4, biolanya 4, itu sudah pernah ya. Langsung tambah itu selo sama suling itu juga cukup. Padahal teman-teman tuh dulu kalau ada rekaman campur sari atau siaran langsung campur sari itu teman-teman dari luar banyak yang ikut ya. Dari sini biduannya aja 4. Terus dari Karawitan yang mau ikut 3. Soalnya yang lain udah spospo. Terus yang dari luar tuh banyak sekali. Pamannya biduan seperti Mbak Sri Rezeki itu di luar masih banyak keroncong, banyak main keroncong. Itu ngikuti ke RRI. Jadi studionya tuh butuh tidak pernah dibawa mana-mana gamelannya, tetap di situ. Jadi ada studio khusus ya Bu Puji ya? Khusus, iya. Jadi memang disiapkan satu studio khusus memang untuk rekaman dan juga siaran campur sari itu ya. Rekaman campur sari juga rekaman Karawitan.
dalam maupun luar tetap di Di studio. studio itu ya, Nggih, dengan nggih. studio yang proper, dengan alat yang sudah lengkap juga begitu. Bu. Betul, Nggih. nggih, betul. Baik, saya beralih ke Pak Widodo lagi. Pak Wid, sekarang ini Pak Wid, di alam sekarang ini kan pemahaman masyarakat kadang ya perlu kita luruskan juga ya Pak Wid ya. Ini bukan berarti kemudian kita menyalahkan satu pihak dan yang lainnya tidak. Banyak yang menganggap musik-musik yang menurut saya dalam tanda kutip kekinian Pak Wid, itu adalah musik campur sari. Itu betul atau tidak Pak? Atau itu genre yang lain sebetulnya Pak Wid? Kalau melihat konsep campur sari sebagaimana saya sampaikan tadi ya Mas. Musik-musik sekarang misalnya bergenre dangdut menggunakan bahasa Jawa gitu ya. Itu kan sering kali disebut campur sari. Iya. Nah, benar apa tidak? Menurut konsep tadi ya tentu saja lebih tepat menggunakan istilah dangdut Jawa, atau pop Jawa begitu. Jadi campur sari sebagaimana dikatakan Bu Sri Puji yang menggunakan perangkat gamelan lengkap, kemudian ditambah beberapa instrumen keroncong, wah, itu sangat berwibawa gitu ya. Sangat berwibawa walaupun sulit untuk populer ya. Ya itu berkait dengan selera masyarakat sekarang yang mengalami perubahan macam-macam. Tapi pendengarnya juga senang semua. Pendengar senang semua. Ya, Oke, kala itu mungkin ya pergeseran selera juga ya Pak Wid ya. Jadi memang mungkin kalau yang sekarang lebih betul disebut dengan pop Jawa atau dangdut Jawa begitu Pak Wid ya. menurut saya itu Mas. Oh, baik Pak Wid. Jadi Sekarang organ sama kendang aja udah disebut campur sari. Pak. jadi ada semacam pergeseran pemahaman di situ Pak Wid. Baik, karena waktunya terbatas juga Bu Puji, mungkin terakhir Bu sebagai kesimpulan atau sebagai Bu Puji sebagai seorang pelaku seni, sebagai seorang yang dulu juga ikut andil membesarkan campur sari di RRI Semarang juga, harapan Bu Puji ke depannya seperti apa sih Bu untuk mungkin pelaku seninya sendiri ataupun untuk masyarakat Bu? Wah lah, kalau sudah sampai ini saya yang bingung Mas. Ya tadi hatinya itu pokoknya masih semua yang resonir dan itu masih ada menopo ngesipun lajeng wonten kangge derajat kajiwanipun tiyang perorangan menika tasih kathah. Sakmenika badhe matur menawi mboten remen terus mboten saged. Kalian campur sari yang baru. Itu monggo lah selera, mungkin ya nuting zaman kelakon itu. Tapi kok ya kalau hidup lagi saya tidak bisa matur untuk campur sari RRI Semarang, ala RRI Semarang itu saya tidak bisa matur hidup lagi atau tidak. Nanti disi isin gawe urip. Si kerso. Pak Wid, ada potensi nggak sih Pak Wid kemudian campur sari ini dihidupkan kembali seperti Bu Puji tadi Pak Wid? Ya, mengapa tidak? Tetapi satu butuh kesadaran tokoh-tokoh pelakunya ya. Kemudian juga butuh keterampilan ya, tidak sembarang orang itu ya. Saya setuju dengan Bu Sri Puji. Jadi rasa estetik, rasa etika, rasa spiritual karawitan itu kalau sudah mancing gitu ya ke dalam diri kita itu pisah bareng karo mati istilahnya Mas. Betul. Ekstrim. Pisahnya bareng karo mati sudah. Nah seringkali kalau ini digunakan untuk mengukur seni-seni populer yang sedang berkembang begitu ya cenderung Mas cengkah dengan rasa yang sudah mancing ini. Nah, tapi campur sari yang sejarahnya lahir dari Semarang itu orkestrasi besar itu sangat mungkin dihidupkan kembali lagi. Ya, Pak, sangat mungkin. Tapi cari tokoh-tokoh yang tepat. Iya. Kalau rekaman suaranya masih banyak. Nah ini. Tapi yang rekaman video yang tidak ada. Nah rekaman video karena zaman dulu video belum segampang sekarang ya Bu. Iya, Oke. betul, iya. Pak Wid terakhir singkat. Harapan Pak Wid ke depannya Pak Wid untuk musik campur sari ini apa Pak Wid? Ya, saya tidak bisa menolak campur sari sebagaimana yang berkembang sekarang. Juga termasuk teman-teman yang menyebut bahwa musik pop Jawa, dangdut Jawa itu sebagai campur sari ya biarlah. Begitu ya. Tetapi untuk menghidupkan campur sari yang ini, yang sebagaimana cerita Bu Sri Puji itu sangat baik gitu ya. Saya sangat setuju. Saya ikut bergabung kalau perlu ya. Nah gitu. Jadi PR kita bersama gitu Pak Wid. Ikut bergabung walaupun barangkali nanti untuk menuju ke popularitas kita tidak tahu ya. Iya. Tidak tahu. Iya. Memang Begitu. harus begitu. Reborn lagi atau lahir kembali begitu. Oke, bagus. Baik. Matur nuwun Pak Wid rawuhnya. Sama-sama, Mas Idris. Bu Sri Puji matur nuwun sangat rawuhnya. Sehat selalu untuk Bu Sri Puji. Nggih, sami-sami apa ya?
sangat menarik sekali belajar dengan orang-orang hebat, pelaku seni dan juga saksi hidup dan juga saksi sejarah perkembangan musik campur sari yang ada di RRI Semarang. Bahwa dari penjelasan beliau berdua kita dapat yakini dan faktanya adalah memang musik campur sari lahir dari RRI Semarang. Terima kasih atas perhatian panjenengan, pemirsa dan pendengar. Sampai berjumpa kembali.